Ya, shalom semuanya. Tahun lalu di conference yang sama di sini, saya sharing secara teologisnya apa itu kingdom worship. Ya, jadi kalau pengen tahu lebih jelas bisa dapatkan di YouTube-nya dan juga bisa dapatkan bukunya di apotek terdekat. Ya, tapi kali ini saya akan membahas pula yang dimensinya tidak bisa lepas daripada kingdom worship, yaitu apa yang disebut dengan empty worship. Penyembahan yang sia-sia. Penyembahan yang gak ada gunanya. Kamu boleh punya musik yang hebat. Anda bisa punya suara yang keren. Anda bisa fasilitas yang mewah. Tapi Tuhan bisa berkata begini, percuma ibadahmu. Dalam Amos pasal 5 ayat ke-21, Tuhan tuh ada satu ayat berkata begini, aku membenci nyanyian-nyanyianmu. Aku membenci perayaan-perayaanmu. Aku membenci lagu gambusmu. Aku benci korban-korban yang kamu persembahkan. Saudaraku, kenapa saudaraku? Karena orang-orang Israel meninggalkan kebenaran dan keadilan. Maka saya ambil tema ini, nanti Pak Ray akan menjelaskan lebih detail. Sesungguhnya bahwa belum tentu yang kelihatan keren di mimbar itu dikenan oleh Tuhan. Ada contohnya waktu zaman Tuhan Yesus, ini dia. Next slide. Ya. Nah, dalam Matius 15 ayat 7 sampai 9, Yesus pernah berkata begini, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ayat yang sama ini terjadi di Matius pasal 7, Markus 7, next slide. Jawabnya sama, saudara ya. Disebut percuma. Ya, ayat ke-7, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, betapa capeknya sudah enak-enak melayani, tapi Tuhan bilang apa? Percuma. Gak masuk dalam levelku. Ya, nah mari kita lihat apa-apa saja sampai akhirnya Tuhan itu bilang begini, gak ada gunanya. Ya, percuma yang kamu lakukan itu karena tidak berkenan di hadapanku. Dan saya berdoa jangan sampai ini kita udah capek pelayanan, kita sudah banyak melakukan hal, persiapan lah sebagainya, tapi nyanyian pujian tidak diterima oleh Tuhan. Mari kita lihat, tapi yang Tuhan inginkan biar ditemukan di sini, orang-orang yang dimana kehidupannya itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat secara definisi apa? Empty worship. Empty worship adalah penyembahan yang sia-sia. Atau penyembahan yang tidak ada artinya. Atau apa? Penyembahan yang gak ada gunanya. Alias apa? Ya kembali lagi, percuma. Oh no, saudaraku. Ya, lalu kata beribadah di situ, saya lihat dalam bahasa Yunani pakai adalah sebomai. Ada banyak kata Yunani tentang penyembahan ya. Tapi yang di sini, waktu Yesus sebutkan itu sebomai. Sebomai itu ternyata juga artinya memuja atau menyembah. Jadi kalau boleh dikatakan, percuma penyembahanmu, percuma pelayananmu, gak ada gunanya. Saya harap itu jangan sampai terjadi ya. Kita kira kita sudah keren. Ada orang di Alkitab begini, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Tuhan aku sudah mengusir setan loh demi namamu. Tuhan aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Mereka pikir dapat mahkota. Tuhan bilang gini, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian, kamu pembuat kejahatan. Gimana gak terkejut saudaraku? Ya, dipikir masuk surga, terima mahkota. Tahu Tuhan bilang masuk neraka sana. Dan saya harap itu tidak pernah terjadi satupun kepada setiap kita. Saudaraku, mari kita lihat apa saja yang dimaksud dengan empty worship. Golongan apa saja, penyebabnya apa saja. Yang pertama, ya Pak Arifin berpesan supaya saya yang banyak bicara teologisnya, nanti Pak Ray yang akan banyak praktek jadi biar dia lebih lama ya. Saya lebih cepat, saudara sudah banyak ketemu saya ya. Dalam Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Pertama, penyembahan kita, pelayanan kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak akan diberhitungkan alias percuma, alias sia-sia. Kalau kita hidup
dalam double standar alias munafik. Saudara tahu munafik? Munafik itu singkatan mukanya nabi, pikirannya kotor. Ya, waduh kelihatan keren di depan orang, tapi sesungguhnya kehidupan aslinya dia tidak seperti itu. Barusan kami seminar keluarga, barusan Kingdom Family. Dan saudaraku, kami berdua buka-bukaan kepada peserta tadi. Bahwa kami berdua pun masih banyak hal kelemahan dan kekurangan. Dan di depan jemaat pun saya selalu berkata, inilah saya. Di mimbar gak di mimbar, ya seperti ini. Capek mau bermain sandiwara. Bukankah ada satu lagu lama, temanku Cige. Ini supaya gak ngantuk, saudara. Ini kan jam sulit toh. Kan jam sulit ini. Saya waktu itu masih SMP ya. Jadi kalau saudara seukuran dengan saya seumur, tahu lagu ini. Milenial sudahlah. Tapi jangan ngantuk ya, ikuti aja ya. Lagu lama berkata begini. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Milenial gak tahu dia. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Langsung aja. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Kata munafik, saudaraku, saya lihat Hippocrates di dalam kata Yunaninya. Itu dipakai untuk urusan yang hubungannya dengan pentas drama di mimbar, stage ini. Rupanya saudaraku, ada orang memakai ini mimbar, tempat bersandiwara. Di sini tidak ada. Ini saya cerita di Kutub Utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Bersandiwara, tidak keluar dengan kejujuran dari dalam hatinya. Saya beritahu pada saudara, hanya Tuhan yang bisa melihat hati. Ya, dan hanya kita yang tahu. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, lebih baik terbuka. Hidup itu paling enak itu apa adanya dan bukan ada apanya. Ya, terbuka di hadapan Tuhan. Dan kemunafikan ini saya satu kali sejak pandemi itu, pengaruh pandemi itu kan pernah 1 tahun lebih, kita nggak boleh apa-apa kan, di rumah terus. Jadi akhirnya langganan Netflix lah kami. Aduh saudaraku, di situ saya mulai ngerti film-film Korea itu saudaraku ya. Ada satu pemeran, saya ingat waktu itu pertama kali saya nonton tahun 2020 itu, saya nonton film Joseon, kerajaan Korea. Saya suka sekali film-film kerajaan. Salah satunya apa? Moon Embracing the Sun. Sampai apa lagu? Di situ yang jadi raja saudaraku, seorang pria yang ganteng gagah. Saya suka actingnya dia. Beberapa bulan kemudian dia main yang lain lagi. Dia main jadi juru rawat. It's okay to not be okay. Pak Roni kok tahu? Pendeta akhir zaman. Berapa bulan lagi ada film yang lain. Ternyata dia main jadi mata-mata Korea Utara. Orangnya 1, 3 peran yang berbeda. Saudara, Tuhan paling gak suka bila kita hidup itu. Kalau main sandiwara silakan dalam pentas. Tapi dalam kenyataan keaslian hidup kita, dia gak suka kita bersandiwara. Dan mereka orang-orang Farisi tadi, Tuhan bilang munafik. Karena apa? Mereka sandiwara di depan orang lain. Shalom. Waduh, sok suci saudaraku. Tapi saudaraku, janda-janda diserbu rumahnya. Loh, itu yang Yesus bilang loh. Itu ya, Yesus yang bilang bukan saya. Oke, yang kedua secara cepat. Buang ya. Makanya lagu ini. Lagi. Coba saudara pegang pipi kiri agak ke belakang gini, bawah gini ya. Ayo nyanyi lagu ini sama-sama. Buka dulu topengmu. Nyanyi. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Biar ku lihat wajahmu. Ya, oke. Buka
Buka dulu maskermu. Bagi yang flu ya udah tetap dipakai aja. Nah, apalagi memuliakan Tuhan hanya sebatas di bibir saja. Waduh, yang namanya bibir ini saudaraku, sampai Roma 3:13 bilang kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Saudaraku, Yakobus ya pasal 3 itu yang dari mulut ini, lidah, bibir kita ini itu menyalakan api neraka, Alkitab katakan. Seperti kapal itu gede, kemudinya cukup kecil. Demikian kita saudaraku. Hidup kita, Amsal katakan, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Siapa yang mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Mulut orang percaya diurapi, hati-hati saudaraku. Makanya kita jaga supaya perkataan kita ini perkataan kebenaran. Coba saya ajak saudara angkat tangan kanan semuanya. Gerakan seperti ini. Lalu angkat tangan kiri juga. Bukan sulap sembarang sulap. Bukan sihir sembarang sihir. Ini jam sulit saudara. Jadi saya harus banyak menggerakkan saudara. Oke, pelan-pelan ikuti saya. Ikuti saya. Pelan-pelan. Ya terus. Lalu cepat kembali ke atas. Oke. Gerakan lagi. Turunkan pelan-pelan ke kedua paha saudara. Turunkan. Nah, saya buktikan mulut saya berkuasa kan. Tadi syuting bagus itu ya. Mulut ini hati-hati saudaraku. Berkuasa sekali. Makanya saudaraku, kita itu kepada Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Dia itu pujian kita, kehidupan kita. Itu dilihat sampai ke dalam. Sorry to say saudara. Banyak orang berpikir penyembahan itu cuma urusan haleluya. Lalu kata-kata bahasa roh. Bukan. Penyembahan itu kalau saya mendefinisikan. Saya menulis itu di buku ini. Anu lagi saudara, promosi lagi. Buku Kingdom Worship bisa dapatkan nanti di belakang. Saya tidak malu promosi karena 100% hasilnya dan royalti saya persembahkan semua untuk pelayanan misi. Salah satu untuk paniai di situ. Saudaraku, saya tulis di sini bagaimana orang melakukannya cuma sampai di bibir. Ya, Tuhan tuh melihat hati. Penyembahan itu saya definisikan. Saya mengambil Kolose 3:23. Penyembahan itu apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu penyembahan. Waktu Tuhan perintahkan Adam memelihara dan bekerja di Taman Eden, Kejadian 2 ayat ke-15, Kejadian 2 ayat 15, di sana dikatakan gini, usahakan. Di situ bahasa Ibraninya abad atau avodah. Kata abad, avodah itu diturunkan selain bekerja, artinya menyembah. Jadi penyembahan jangan pikir suatu saudara, ya, your name is power, your name is healing, your name is life. Itu bagian dari penyembahan. Penyembahan itu waktu saudara kerja dengan jujur, kerja dengan baik. Saudara bekerja seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu penyembahan. Itu wujud penyembahan. Ketika saudara melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Itu wujud penyembahan. Apapun yang saudara lakukan dalam hidup saudara, dilakukan dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau beritahu, sekalipun kamu tidak pakai bahasa roh, tidak bersuara, itulah penyembahan. Makanya bicara penyembahan itu saudara akan kenal di sistem pemerintahan manapun. Kingdom worship hanya ada dalam sistem pemerintahan kerajaan. Demokrasi tidak mungkin, republik tidak mungkin. Kenapa? Kita tidak pernah menyembah presiden. Kita tidak pernah menyembah perdana menteri. Yang kita sembah adalah raja. Dan itu ada dalam sistem pemerintahan kerajaan surga. Bahkan raja kita bukan raja biasa, raja di atas segala raja. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara ngerti definisi ini, saudara akan hidup di dua alam. Hanya katak yang bisa dua alam. Manusia nggak bisa. So that's why Tuhan bilang percuma kamu beribadah. Amos katakan, aku benci nyanyianmu, benci perayaanmu. Kenapa saudaraku? Munafik. Coba sampai di bibir. Saudara, lagu lama Bob Tutufoli. Yang seumuran saya tahu lagu ini. Memang lidah tak bertulang,
tak terbatas kata-kata. Angkat tanganmu jemaat. Tinggi gunung 1000 janji. Perhatikan ini. Lain di bibir, lain di hati. Gimana perasaan seorang wanita ketika kekasih hatinya berbeda perkataannya dengan tindakannya? Terluka. Pasti nyanyinya seperti ini. Ketika dihianati, gak jujur, bilang cinta tapi di sana masih dengan orang lain. Dia pasti cuma bisa menyanyi lagu yang satu ini. Lagi. Lah ini jam sulit kok. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang bisa tanpaku. Angkat suaramu. Bagaimana? Oke, lanjut lagi. Ya, apa lagi? Tadi Pak Ari jelaskan lebih detail ya. Kamu lebih muda dari saya, lebih energik. Saya sudah, ini sesi ketiga loh Pak Ari. Jadi sudah banyak energi keluar. Lagi, apa yang menyebabkan Tuhan gak berkenan dengan penyembahan mereka? Saudaraku, sekali lagi, penyembahan bukan cuma peristiwa kita menyembah dalam arti kata, kita mengangkat tangan semuanya. Seluruh eksistensi hidup kita seharusnya menjadi penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga, hati yang menjauh daripada Tuhan. Next slide. Ya, Amsal 23 ayat 7. For as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang dari dalam hatinya, demikianlah ia. Tahukah saudaraku, Alkitab menjelaskan pikiran ada 2 jenis. Pikiran di kepala, conscious mind, dan pikiran di hati, subconscious mind. Alam sadar, alam bawah sadar. Dan Tuhan berkata begini, hati yang jauh daripada Tuhan. Berarti begini, sesuatu yang disebut subconscious mind, alam bawah sadar, dimulai dari alam sadar. Ketika alam sadar diulang-ulang peristiwanya, maka akan terdownload masuk ke dalam menjadi alam bawah sadar. Jadi dengan kata lain saudaraku, kalau ada orang hatinya menjauh, berarti betul-betul dia hatinya ini bukan cuma sekedar berhenti di sini, sudah terbiasa saudaraku melakukan sesuatu tidak dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hanya aktivitas pelayanan, kegiatan semata-mata. Itulah yang disebut dengan hati yang telah jauh daripada Tuhan. Dimensinya bukan sekedar berhenti di pikiran kepala, tapi dimensinya sudah masuk sampai ke dalam hati. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tidak menyukai kehidupan seperti ini. Tidak ada gunanya, semuanya sia-sia. Lanjut lagi, nomor 4. Apalagi? Saudara, yang menajiskan. Yesus bilang, bukan kita makan sesuatu dari luar ke dalam. Yang jadi haram, bukan makan babinya. Babi itu haram kalau mentah. Kalau mateng, harum. Itu sate babi di bawah itu. Harum baunya. Tadi malam selesai pembukaan kan, kita keluarkan, kok ini ada seperti dupa yang harum ya kan. Masuk ruangan ini kan tadi malam, saudara kan lihat kan, keluar. Terus saya panitia kasih itu, sate babi Pak di bawah dibakar, harum, ya kan. Ya, saudara saya yakin penyembahan kita pun, kehidupan kita pun seperti itu di hadapan Tuhan. Kamu boleh punya suara hebat. Kamu boleh punya musik yang hebat. Kamu boleh tampilan yang hebat di mimbar. Tapi kalau cuma di bibir, kita hidup dalam kemunafikan. Dan hati kita ini jauh sekedar cuma melakukan aktivitas pelayanan. Maka baunya saudaraku bukan bau yang harum di hadapan Tuhan. Bau yang sangat menjijikkan. Satu kali dalam seminar Praise and Worship di Jakarta. Saya bilang sama mereka, anytime, any place, anywhere. Because the center of worship is not outside there. The center of worship inside of us. Kok bisa begitu? Begini. Saudara, tubuhmu bait Allah.
Roh Kudus diam di dalam diri kita kan? Oke. Di tempat yang sama ini, aduh saya ingat. Tahun 99 terakhir, Pak Rey jadi singer, saya jadi song leader. Ingat ya, rock sudah nggak pakai istilah worship leader lagi, tapi song leader. Loh kenapa Pak? Pak Rey yang jelaskan. Tulisan Rey ya supaya nggak lupa ya. Ya, waktu itu saya mimpin Bali Blessing, Sukacita Penuaian. Dari 15 lebih album saya, album itulah yang paling laris, saudaraku. Ya, di sini nih kan, saudara mungkin bisa lihat di YouTube itu. Ada satu lagu berkata begini, jadikan aku bait suci-Mu dan yang tiada bercela. Oke, stop. Setelah berapa bulan beredar cepat, saya baru sadar liriknya salah. 1 Korintus 3:16 berkata, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Loh, you are the temple, you are the house of the Lord. Kita ini rumahnya Tuhan. Bait sucinya Tuhan itu kita lagi. Kamu adalah, masanya jadikan aku bait Allah. Padahal kita sudah di mata Tuhan bait Allah. Ngerti saudara? Lucu kan, nama saya Roni Dwi Kora Sumito. Nama baptisnya pakai Simeon, Roni Daud Simeon. Jadi saya datang sama Tuhan. Tuhan, ya Roni anakku, jadikan aku Roni Daud Simeon. Tuhan bilang ini, nyebut. Kamu sendiri Roni Daud Simeon. Aku tidak perlu minta jadikan jadi Roni Daud Simeon. Karena saya adalah dia. Lagu ini sekarang kami rubah nyanyinya. Kita nyanyikan lagu ini begini. Aku adalah bait suci-Mu yang kudus dan yang... Oke. Jadi sudah di sini. So that's why the center of our worship is not outside there anymore. Di sini. Karena Raja sudah di sini. Jadi pusat kita bukan di luar sana. Saudara, makanya kita perlu jaga hati, jaga hidup. Makanya jangan sampai saudaraku pakai HP lalu saudara nonton film porno. Saudara downgrade Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Kurang ajar. Kenapa saudaraku? Dia Allah Maha Kudus yang berdiam dalam diri kita. Kita cemarkan dengan keinginan mata kita, keinginan daging, keangkuhan hidup kita. So penyembahan jadi jelas sekarang ya. Jangan karena saya banyak masih ketemu orang di luar. Begitu masuk kebaktian, haleluya. Ngomong haleluya loh, haleluya. Ngapain? Terima kasih itu, terima kasih. Ngapain? Sudah bayangkan saya datang ke istri saya, terus saya ngomong I love you. I love you. Dia bilang, sayang, minum air putih dulu. Responnya mesti respect tapi natural. Gak usah dibuat-buat. Oke? Nah, jadi jelas Tuhan itu ada di mana-mana. Tapi Tuhan juga berdiam di dalam diri kita. Maka itu penyembahan lagi harus berubah konsepnya. Ini loh hidup kita ini loh. Ada lagu apa? Ku tahu hidupku adalah. Oke, stop. Ya. Terus next lagi. Mudah-mudahan cepat selesai ini. Next. Lalu jadi saudara, saya belum selesai tadi. Saya cerita bahwa karena Tuhan itu ada di dalamku, aku harus bangun respect. Sampai satu kali saya itu sakit perut. Ya, mules. Waduh, sudah gak tahan saya. Apa yang saya lakukan? Saya pergi pelayanan kelepasan ke toilet. Dan di sana terjadi ledakan sana sini.
Dan sementara terjadi ledakan di situ, saya itu duduk di toilet gitu sambil mengucap syukur. Karena ada orang sulit buang air besar. Saya itu bersyukur, bangun tidur pagi-pagi Pak Musa. Begitu saya melek gini, terus saya ke toilet langsung duduk. Terbang deh brol. Pak Musa bilang brol. Jadi saya duduk gini, saya bisa. Nah kan ketika saya duduk gini saudaraku, terus saya buang air tiba-tiba. Saudara tahu bahasa Inggris saya tidak bagus ya. Tapi tiba-tiba muncul lagu baru. Belum saya masukkan album sampai sekarang. We stand before you. We stand before you. Jesus, my King, my God. Jesus, my hope, my all. Jesus, my King, my God. Jesus, my hope, my all. Itu orang Manado bilang, malelejo. Saya nangis, hadirat Tuhan begitu kuat. Ada hadirat yang dimanifestasikan. Dia sudah ada di sini, tapi ada waktu di mana dia memanifestasikan. Jadi jangan heran ya, ada beberapa tipe-tipe hadirat Tuhan. Nah itu saya nggak tahan, nangis. Sementara lagi, langsung ada satu peserta. Saya tidak setuju dengan Bapak. Allah kita Allah kudus, suci adanya. Bapak menyembah Tuhan dalam keadaan Dikira kita tidak hormat sama Tuhan, bukan begitu. Loh, kalau kita sampai urusan-urusan kita buang air besar itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya nggak bisa dong. Saya jawab begini saudaraku. Tuhan tidak akan bau dengan bau mu. Sekalipun saya jujur, waktu saya merasakan hadirat Tuhan, saya nangis itu saudaraku. Mau ini itu enak, itu bentuk-bentuk enak, enggak ada yang wangi. Saya sendiri kesel, aduh ya enggak enak. Tapi dengar, Tuhan tidak akan jijik. Kenapa Bu? Tenang aja Bu. Loh Bu, lepaskan Tuhan, lepaskan. Jama. Ibu ini sampai terpingkal-pingkal. Jadi saudara, Tuhan tidak akan jijik dengan bau itu. Tuhan hanya jijik dengan bau dosamu. So anytime, anywhere, any place. Halo? Saudara gak akan mungkin lihat video porno sambil kuralabaka shikinara lama. Ikut bahasa Ibraninya itu saudaraku. Guwendeng. Itu kebangetan. Enggak lah. Oke. Saya pikir saya sudah selesai aja ya. Saya udah berapa menit tadi aku gak tahu loh. Ya. Hah? Oke. 5 menit lagi boleh ya. Tapi waktu saya 10 menit. Enggak, saya mau kasih ke Pak Re. Oke. Yang terakhir. Tolong multimedia. Haleluya. Gampang kok. Nanti saudaraku kepilih lengkapnya, ambil buku ini. Ini lengkap semuanya saudaraku. Di buku ini saya bilang begini, ini jangan kaget ya. Jangan kaget. Banyak orang percaya bahwa pemulihan Pondok Daud itu bicara pemulihan pujian penyembahan. Betul gak? Oh gak ngeru ya. Di luar sana banyak diajarkan. Pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan pujian penyembahan. Tunggu dulu. Tidak semata-mata pujian penyembahan. Pemulihan Pondok Daud itu pemulihan kembali kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Bagaimana secara jelasnya? Dapatkan bukunya. Oke, nanti pun kalau ada tanya jawab saya akan jawab. Ya, dan yang terakhir, berpegang pada adat istiadat manusia. Udah. Oh tadi, mengabaikan perintah Tuhan. Berpegang kepada adat istiadat manusia. Saudara tahu kenapa orang Israel gak sampai ke tanah perjanjian? Salah satunya apa? Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu apa? Sudah tahu dia bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetap dilakukan. Udah ngerti bahwa itu suatu hal yang misalnya itu tahu bahwa itu Tuhan tidak berkenan.
itu mendatangkan dosa, masih tetap dilakukan, berharap sesudah itu akan minta ampun dosa. Itu mencobai Tuhan. Seperti ini saudaraku, jangan pernah. Di mana Tuhan akan menerima dengan baik pujian penyembahan setiap kita. Dan terakhir, berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, saya kasih contoh di buku saya akan jelaskan detail saudaraku. Ada 5 jenis penyembahan. Ya, ketika pertama, model Herodes. Waktu Yesus lahir dikasih orang Majus datang kasih tahu bahwa ada raja baru yang akan lahir. Herodes berkata, pergi ke sana. I will go there and I will worship him also. Wah, aku nanti akan menyembah. Apakah betul Herodes menyembah? Sama sekali tidak. Herodes merencanakan membunuh bayi itu. Itu namanya model Herodes. Apa itu? Yaitu tadi pura-pura munafik, palsu, nggak aman, egosentris. Main sandiwara tok di mimbar. Inilah Herodes. Yang berikutnya, imam-imam kepala ahli Taurat. Tahu Alkitab tapi tidak taat melaksanakannya. Tahu ayat di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem ketika Herodes bertanya. Tapi tidak ada satupun mereka pergi ke Bethlehem datang menyembah Yesus. Cuma tahu tapi nggak mau tahu. Ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Model para gembala. Gembala lihat malaikat nyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, Bethlehem. Wah, lalu gembala gimana? Wah, seneng. Ya, lalu kemudian pergi kemana? Pergi ke Bethlehem. Sudah ingat cerita itu? Bentar lagi kita rayakan Natal kan? Dan waktu dilihat bayi Yesus, mereka bersuka cita, bersorak-sorai. Waduh, ini luar biasa. Ih, cakep ya, hidungnya kayak papanya, matanya kayak mamanya. Cuma sampai di memuji tanpa menyembah. Sudah perhatikan di ayat firman Tuhan, Matius pasal 2. Yang berikutnya adalah siapa? Orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus itu datang dari negeri timur, Iran sekarang ini. Itu perjalanan naik onta, saudaraku, gak cukup waktu seminggu, bisa lebih dari 1 bulan. Aduh saudaraku, terus dan resikonya banyak orang bilang ini, ada 3 orang Majus, betul nggak? Yang ngajar sekolah minggu, adik-adik, ada 3 orang Majus. Alkitab tidak bilang 3 orang. Kalau 3 orang bawa barang berharga, dirampok tengah jalan. Itu sesungguhnya rombongan bisa lebih 100 orang. Mereka raja-raja, mereka orang kaya, mereka orang pintar. Persembahannya emas, kemenyan dan mur. Mereka orang-orang yang keren saudaraku. Tapi mau taat. Ada panggilan surgawi lewat bintang dinampakkan. Waktu ketemu bayi Yesus. Bayi loh ini. Di kandang loh ini. Bukan istana loh. Orang Majus juru sujud. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore his praise the Lord. Sujud, lepas gengsi, kaya raya, pendidikan tinggi, lepas gengsinya di hadapan raja, di segala raja, baru sujud menyembah. Ini typical kingdom worship saudara. Gak ada gengsi-gengsian. Baru yang terakhir model para malaikat. Udah jelas. Malaikat itu pembawa berita sorga. Nyanyian pengagungan. Tiada henti menyembah. Dipenuhi kemuliaan. Memandang wajah Bapa. Melayani Tuhan. Hormat takut sama Tuhan. Penuh ucapan syukur. Tipe daripada kingdom worship. Lebih jelas lagi. Dapatkan segera bukunya di belakang sana. Silakan Pak Reh. Lanjutkan. Orang Manado bilang. Bagejo. Oke, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Karena ini pertemuan worshipers harusnya kita lebih bersemangat. Shalom. Oke. Sebelum saya memasuki pada apa yang ingin kita bahas pada siang hari ini, saya mau saudara lihat logo yang ada di layar ini. Jadi mulai tahun lalu kita sudah sepakati untuk di seluruh Rock International Ministry tidak ada lagi penggunaan kata tim PW atau tim prophetic. Tetapi Royal Priesthood Community atau biasa kita sebut sebagai RPC. Jadi
tolong di gereja-gereja lokal, dan ini sudah diinformasikan juga di RLS kita, pada koordinator rayon dan juga gembala-gembala, untuk kita segera menyamakan nilai kita, bahwa kita namanya adalah Royal Priesthood Community. Amin. Nah, kenapa kita namanya Royal Priesthood? Kenapa bukan tim PW gitu ya? Karena begini, kita semua adalah imam. Setuju, katakan amin? Ya, para penyembah itu adalah imam. Jadi tidak ada penyembah yang bukan imam. Kita ini bukan musisi. Kita ini imam pelaksana. Jadi tegang ya. Kita ini bukan musisi, kita ini imam pelaksana. Kenapa demikian? Sebab seorang imam punya penundukan diri kepada raja. Makanya penyembahan yang dibangun pada pola keimamatan itu pasti berbeda dengan penyembahan gaya agama. Penyembahan kerajaan adalah penyembahan yang fokusnya kepada raja. Nah, saya ingin menyampaikan tentang misi daripada seorang worshipers, ya, bahwa setiap penyembah itu punya misi yang diemban dalam dirinya. Saudara dengar baik, penyembahan itu bukanlah bagaimana Anda bernyanyi dengan bagus saja, bukan cuma sekedar bermain musik dengan bagus saja, tapi kemudian kita tidak punya karakter daripada seorang penyembah itu. Penyembahan itu harus punya misinya. Nah, makanya kenapa Tuhan tidak fokus pada penyembahan, Tuhan fokus pada penyembahnya. Saudara setuju? Ya, karena dunia punya penyembahan. Kita tinggal di Bali. Di Bali ini punya gaya penyembahannya. Tapi tahukah Anda, yang lebih penting bagi Tuhan adalah penyembahnya. Makanya kita berurusan penting dengan para penyembah. Itu sebabnya sangat disayangkan bila ada para pemuji penyembah, kemudian habis dia nyanyi, habis main pujian, habis main musik dan sebagainya, kemudian dia pergi keluar, dia main handphone, dia ngobrol, dia makan. Dia tidak mengerti bahwa dia penyembah yang punya misi. Yang mental-mental begini udah gak boleh ada lagi. Makanya 3 hal yang mau kita bahas tentang misi daripada seorang worshiper. Yang pertama adalah identity. Katakan bersama saya, identity. Nah, setiap penyembahan must free from every bondage. Harus lepas dari semua beban perbudakan. Makanya kita sepakati tidak lagi menggunakan istilah worship leader. Karena gini, penyembahan gak bisa dipimpin. Penyembahan itu bukan dari outside in, tapi penyembahan itu from inside out. Jadi penyembahan itu dibangun berdasarkan kesadaran akan si penyembahnya, karena dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Jadi penyembah itu bukan hobi, saudaraku. Penyembah itu bukan cuma sekedar karena saya punya keahlian, karena saya punya suara yang baik, karena saya punya keahlian main musik yang luar biasa, kemudian saya terjadwal menjadi seorang worshiper di sebuah gereja. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Penyembah adalah orang yang menghidupi apa yang dia lakukan. Makanya semua penyembah itu harus berada dalam sebuah mentoring. Kita bersyukur di gereja kita, di Rock Ministry ini, bahwa di gereja kita ini kita punya 3 core value yang harus diingat. Yang pertama adalah kingdom theology, yang kedua itu adalah father and son relationship, dan yang ketiga adalah praise and worship. Dan 3 hal ini berkaitan. Tadi Kak Roni sudah sampaikan tentang kingdom theology. Nah, makanya father and son juga harus terlaksana dalam kehidupan para penyembah. Yang dibutuhkan para pemuji penyembah di gereja lokal kita bukan koordinator. Adalah seorang bapak. Setuju, saudara? Yang dibutuhkan seorang penyembah di gereja lokal kita bukanlah koordinator, tetapi seorang bapak yang punya kemampuan untuk tahu kedalaman kehidupan penyembah di gereja lokalnya. Jangan sampai kita tuntut mereka nyanyi bagus di depan, tapi kita nggak tahu beras sonda ada di rumah. Jangan sampai kita tuntut mereka main musik dengan keren, tapi kita nggak tahu mereka punya pergumulan tentang kehidupan sehari-hari. Kita nggak pernah mau tahu. Kenapa? Karena yang ditunjuk hanya seorang koordinator. Bukan seorang yang memiliki hati Bapa yang mengerti jubah profetik. Karena seorang worshiper dia harus punya jubah profetik. Kalau saudara nggak punya jubah profetik, saudara nggak mengerti bagaimana rilis the song of redemption. Nah, identitas ini penting. Kenapa? Karena penebusan adalah jalan satu-satunya
untuk Anda dan saya bisa menyembah Tuhan. Saudara dengar ini ya, tanpa penebusan kita mustahil bisa menyembah Tuhan. Setuju? Sekali lagi, tanpa penebusan kita mustahil bisa menyembah Tuhan. Makanya roh perbudakan gak boleh ada dalam diri worshiper. Jangan saya kak, kenapa? Karena seringkali pendeta juga buat itu. Kalau yang mimpin 50 orang dia aja, nanti yang mimpin 100 orang dia. Belum lagi si pemimpin pujian, gembalanya ikut pegang mic di bawah. Satu kali waktu saya hadir di sebuah gereja, saya khotbah di situ, lalu kemudian gembalanya ikut nyanyi dari bawah. Dia kasih saya mic, dia bilang, Pak tolong ikut nyanyi. Saya tanya dong, kenapa saya harus ikut nyanyi? Untuk mengimbangi suara si pemimpin pujian. Karena takutnya dia false. Saya langsung bilang sama Pak Gembala, Pak kalau Bapak tidak yakin dia memimpin pujian di depan, jangan percayakan. Begitu Anda rilis seseorang ada di tempat ini, Anda tahu bahwa dia lepas daripada roh perbudakan. Makanya kenapa penyembah-penyembah di gereja tidak bisa maksimal dalam penyembahannya? Karena mereka masih dikungkung oleh spirit perbudakan ini. Sementara Tuhan mau supaya mereka gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Perhatikan ini, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah dosa di sini lebih daripada sekedar perbuatan. Tapi dosa di sini adalah perbudakan. Dan kata dosa juga di situ adalah bicara tentang gini, melenceng dari sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Nah banyak worshiper di gereja kita melenceng dari sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Mereka hanya memilih lagu berdasarkan apa yang mereka sukai, bukan memilih lagu berdasarkan pewahyuan yang mereka terima. Sekarang kalau saya tanya pada saudara, apa itu musik gereja? Apakah musik yang dimainkan di gereja? Tidak. Kalau musik gereja adalah karena musik yang dimainkan gereja, berarti lagu gereja tua itu adalah lagu rohani. Karena dia berkata, masihkah kau ingat waktu di desa? Kan begitu, karena lagunya gereja tua. Tapi bukan begitu saudara. Musik gereja adalah alat komunikasi manusia dengan pencipta. Dan yang kedua, musik gereja adalah ekspresi keimanan seseorang dengan Tuhan. Jadi kalau 10 tahun kau masih transpose, bertobat. Oke? Jadi kalau 10 tahun jadi singers masih false, bertobat. Jadi kalau kamu singer 10 tahun tidak tahu bermazmur, taunya cuma bahasa roh, bertobat. Kenapa? Karena pemuji itu dia bermazmur. Amin. Dia bermazmur. Jangan sampai penyembahan di gereja kita cuma 1625. Coba 1625. Coba nyembah. Ini penyembahan yang biasa didengar bukan? Haleluya. Pakai gitar. Haleluya. Sampai kayak haleluya. Karena SL yang dilihat di gereja semua seperti itu. Nah kita pikir kalau tidak dolar resol Tuhan dah hadir. Makanya pemusik hebat di gereja lari. Kenapa? Mereka nggak punya ruang untuk ekspresikan kemampuan yang Tuhan sudah taruh. Dan kita bilang buat mereka, mereka perform. No, mereka nggak perform. Mereka sedang tanggung jawab dengan kualitas ilahi yang ada dalam diri mereka. Sekarang C, chord C tapi augmented, ujungnya diminis. Ayo, nyembah. Kok nggak ada nyembah, lagi nyari-nyari ya? Ayo. Terus. Kenapa saudara? Kenapa saudara nyari? Pura-pura nyari. Karena kita pikir penyembahan kita depend on music. Makanya ada istilah ngangkat nggak ngangkat. Padahal SL di gereja kita bukan porter di airport. Kita jadi tergantung pada alat musik. Begitu mereka bermain sekarang gini, mainkan tritone chord dengan pola 1625. Ayo, diminisnya. Come on.
Kenapa nggak ada yang nyembah, saudara? Kenapa nggak ada yang mau nyanyi? Tanpa disadari, bondage masih ada. Halo para worshipers. So kita berpikir ketika chordnya tidak seperti yang biasa kita mainkan, itu bukan worship. Makanya kita bergantung pada si pemain musiknya. Seharusnya chordnya bisa berubah jadi apa saja. Penyembahan itu bukan soal musik. Penyembahan itu soal gaya hidup. Amin. Saya pengen kita punya pemahaman kenapa kita disebut imam gitu. Imam itu kalau bilang royal priesthood. Mereka adalah pelaksana ibadah. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk menginspirasi mereka. Mereka sendiri harus menginspirasi orang lain. Ini penting sekali dalam pola penyembahan kita. Kalau kita nggak paham ini, kita berpikir gini bahwa penyembahan di luar chord-chord tertentu itu bukanlah penyembahan. Nah makanya di Kingdom Era, dalam kita bicara tentang identitas ini, kita harus ngerti gini. Kita harus mengembangkan setiap talenta dan karunia kita. Kenapa? Ini disebut sebagai pekerjaan baik. Efesus 2. Efesus 2 bilang gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini apa? Buatan Allah. Saya suka perkataan buatan Allah ini. Karena gini, setiap penyembah diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bukan menyembah hobinya, bukan menyembah apa yang dia sukai, bukan menyembah genre yang dia tentukan. Tapi setiap penyembah fokus untuk menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Ini yang harusnya muncul di dalam era penyembahan kita. Makanya gini, kalau Anda pilih lagu, pilihlah yang punya kekuatan lirik. Bukan apa yang saudara suka atau tidak. Contoh, ini lagu bagus banget kan? I just wanna speak the name. Terus? Nah, waktu Anda tahu pekerjaan baik, Anda dibuat Tuhan. Pekerjaan baik itu kan sama dengan gini. Saudara memaksimalkan setiap karunia yang Anda miliki kan? Saudara harus mengerti cara menyanyikan lagu-lagu seperti ini. Saudara gak bisa gini, I just wanna speak the name of Jesus. Ini kayak orang kalah judi, saudara. Saudara harus tahu gini, main kan? I just wanna speak the name of Jesus from every heart, mind. Come on, sing. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name, 1, 2, 3. Your name is power. Come on. His life. Nah, gregetnya ada. Saudara gak bisa nyanyi dengan gaya biasa. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Di Kingdom Era kita pikir semua lagu kita bisa nyanyikan. Bapak-bapak musik gereja pernah saudara membuat penelitian bahwa gini, ada musik-musik yang harus disingkirkan karena tidak seturut dengan apa yang ada di firman Tuhan. Musik itu alat komunikasi. Jadi ketika kita salah menyajikan cara musik itu, maka komunikasi itu tidak terlaksana dengan baik. Saudara ngerti maksud saya? Jadi ketika saudara memimpin di dalam Kingdom Era, lagu-lagu seperti gini. Ku tak membawa apapun. Biarkanlah lagu itu ada di malam penghiburan. Amin. Biarkanlah lagu itu ada di malam penghiburan. Di mana-mana. Jangan sampai lagu itu di pembuka. Saudara baru buka, saudara berkata, ku tak membawa. Enggak. Anda harus memulai dengan lagu-lagu pengagungan. Nah, identitas kita perlu jelas dalam pemahaman ini. Karena gini, ketika kita salah identitas, kita salah menempatkan pola penyembahan yang benar. Amin. Ketika kita salah identitas kita salah menempatkan penyembahan yang benar. Karena penyembahan yang benar itu bukan soal apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan inginkan untuk apa yang saya
kerjakan. Maka yang kedua adalah begini, dalam penyembahan, dalam misi seorang penyembah yang perlu dipahami adalah tentang mentalitas. Ini dia saudara ya, mentalitas. Fungsi keimamatan yang dipulihkan. Penyembahan bisa dilakukan di mana saja, nggak harus di gereja, nggak harus di sebuah gedung yang punya fasilitas musik yang luar biasa. Tapi dengar, Anda nggak akan mungkin bisa menyembah seperti tadi kalau saudara nggak punya gaya hidup itu di rumah. Satu kali waktu saya datang ke sebuah gereja yang cukup besar di Jakarta. Mereka bikin album begitu banyak saudara. Lalu kemudian tidak ada satupun dari antara mereka yang memuji menyembah itu jemaatnya menyanyi dengan benar. Mereka hanya seperti ini aja. Lalu tiba-tiba gembalanya naik ke mimbar dan berkata begini, saudara nggak menyembah nggak apa-apa, saudara nggak tepuk tangan nggak apa-apa, saudara nggak lompat nggak apa-apa, karena sudah diwakilkan. Saya baru tahu bahwa penyembahan itu bisa diwakilkan. Setahu saya penyembahan itu tidak pernah bisa diwakilkan, karena penyembahan itu lahir dari gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Ini yang harus kita pahami. Jadi identitas kita. Karena begini, Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6 bilang gini. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi dengar baik, penyembahan tidak terjadi karena suara yang bagus, penyembahan bisa dinikmati karena darah Yesus yang ada di situ. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dengar, kenapa setiap penyembah itu punya misi? Saudara, 400 tahun orang Israel dalam masa perbudakan, mereka sudah lupa bagaimana caranya menyembah, mereka sudah lupa bagaimana caranya bersyukur. Itu sebabnya waktu mereka ditarik keluar dari Mesir, dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yang keluar hanya persungutan demi persungutan. Kenapa? Karena ratusan tahun yang mereka hidupi adalah persungutan demi persungutan. Sehingga waktu mereka ada di padang gurun, mereka nggak tahu bagaimana mereka harus menyembah. Padahal tujuannya mereka dikeluarkan untuk menyembah Tuhan. Mentalitas ini ada kenapa? Karena identitas yang belum pulih. Banyak penyembah saya temukan demikian. Aduh kak, saya nggak mampu, saya nggak bisa, biar dia aja. Kemampuan saya nggak seberapa. Dia tidak punya keberanian untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dalam dirinya. Belum lagi kemudian ketika dia main di gereja, main musik atau main pujian, ada intimidasi dari bawah. Kalau nyanyi bagus, kalau kurang bagus, ya kan? Akhirnya si pemimpin pujian, kemudian dia mulai tergoda. Mari saudara tepuk tangan, jangan kayak patung. Saudara dengar, di Kingdom Era kita udah gak suruh orang berdiri dan duduk. Tapi masih ada di gereja kita seperti itu. Harusnya berdiri dan duduk itu adalah ekspresi kesadaran diri. Amin. Ekspresi kesadaran diri. Saudara tepuk tangan juga ekspresi kesadaran diri. Saudara mengangkat tangan juga harus ekspresi dari kesadaran diri. Anda gak boleh disuruh. Betul gak saudara? Iya kan? Saudara berdiri itu gak perlu disuruh. Kalau misalnya ada orang yang luar biasa berpangkat tinggi masuk dalam sebuah ruangan, kita otomatis berdiri. Masalahnya yang berdiam dalam diri kita bukan cuma lewat, itu raja di atas segala raja. Jadi setiap kali saudara berkata, I just wanna speak the name of Jesus from every heart. Waktu saudara nyanyi itu di dalam diri saudara seperti ada gejolak untuk keluar gini. No, this is God. This is God. Haleluya. Saudara berdiri karena gini, kesadaran itu dibangun. Mau berapa lama Anda berdiri dan duduk tepuk tangan, disuruh angkat tangan juga disuruh. Kapan saudara punya lifestyle daripada worship itu? Beberapa hari ini kita mendengar tentang culture dibahas oleh para pemimpin kita. Culture adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, the things that we do without thinking. Hal-hal yang kita kerjakan tanpa harus berpikir. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan.
sudah jadi gaya hidup. Kalau penyembahan itu gaya hidup, saya pikir kita di tempat ini nggak perlu disuruh untuk berdiri, bertepuk tangan, menyanyi dan semuanya. Karena penyembahan itulah ekspresi kita, akan kita mengerti siapa yang kita sembah. Amin. Mentalitas ini menurut saya sebagai Royal Priesthood Community itu harus ada dalam diri kita. Amin. Ini yang harus kita miliki. Jadi kalau saudara bermazmur, bermazmurlah dengan cara yang benar. Jangan sampai waktu Anda bermazmur, kan sekian tahun jadi sering bermazmurnya cuman haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Biar lagi agak mendramatisir. Kenapa dia nggak bisa bermazmur? Karena nggak terbiasa bermazmur. Malah harusnya. Kau yang memegang tanganku, melepaskanku dari jerat. Kau yang menuntun langkahku berjalan dalam kebenaran. Biarlah namamu dimuliakan di atas segalanya. Karena kau yang memberikan kekuatan saat ku lemah. Izinkan jemaat mendengar mazmur, saudara. Sehingga jemaat tahu bermazmur. Berbahasa roh itu membangun dirimu sendiri. Tapi waktu saudara menyembah bermazmur, orang yang belum mengerti Roh Kudus, orang yang baru bertobat, dia bisa mengerti bagaimana menyanyi untuk Tuhan. Karena waktu saudara bermazmur, Anda sedang menyanyikan sifat-sifat aslinya Tuhan. Saudara sedang ekspresikan begini, yes Lord, Engkau yang memegang tanganku, Engkau yang mengeluarkan aku dari jerat. Saudara bermazmur, kenapa? Itu nyanyian pengalaman hidup saudara. Itu bermazmur. Saudara sedang cerita sepanjang 1 minggu apa yang Tuhan buat dalam diri saudara. Itu bermazmur. Saya nggak mengatakan saudara nggak boleh berbahasa roh. Pemimpin kita pun mengajar demikian. Saudara berbahasa roh gini, mainkan terus. Misal, saudara kehabisan akal, saudara nggak tahu lagi kata-kata apa yang saudara katakan. Anda butuh hikmat Tuhan. Di poin itulah saudara. Kalau berbahasa roh pun dalam bentuk mazmur. Karena banyak penyembah, waktu dia berbahasa roh kayak pendoa syafaat. Belum lagi tangannya gini. Temennya lewat. Hey, come on. Shakamo de kiraboshe. Chiamore babashe birinamnande. Ibigawa moshibe. Mazmurkan. Makanya gini, setiap song leader harus punya kemampuan musikalitas. Nggak suka ini. Oh, Tuhan lihat hati, betul. Gua lihat lu. Masalahnya saya bukan Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang penuh dengan standar kualitas yang luar biasa itu juga membutuhkan kualitas dari hidup kita. Karena gini, kemuliaan itu bukan tepuk tangan kan? Anda sedang mengekspresikan kualitas Tuhan yang ada dalam diri saudara. Makanya nggak semua orang bisa berdiri di sini, Pak, Bu. Saya keliling ke beberapa gereja mengajar, mereka bilangin, Pak, saya sudah tua, Pak. Oh, so tua, Kang. Jadi kalau so tua bagaimana? Karena so tua, Pak, jadi kayaknya kita nggak bisa belajar lagi. Kalau gitu, Pak, turun saja pakai pelayanan yang lain. Karena di pelayanan praise and worship, mau tua mau muda harus upgrade kualitasnya. Amin. Saudara harus upgrade. Jadi kalau ada singers, pemain musik di RPC saudara, berkata saya sudah tua, saya nggak bisa lagi upgrade. Pak, mungkin Anda perlu berpikir pelayanan yang lain. Karena di pelayanan ini Anda harus mengupgrade kualitas saudara. Tidak ada batasan usia dalam pelayanan ini. Tapi semua yang terlibat harus tahu dirinya. Bahwa saya harus upgrade. Karena gini, jangan sampai telinga kesenian jemaat rusak juga. Saudara kalau nyanyi yang betul kasihan.
Jangan saudara nyanyi salah-salah. Nyanyi pada pattern yang jelas, pitch controlnya jelas. Ya kan? Saudara juga harus jadi persisten. Bagaimana pada sebuah tingkatan tempo tertentu, nggak boleh lari-lari. Yang lucunya banyak singers, ya kan, merasa seperti song leaders. Ada song leaders merasa seperti singers. Ini masih roh perbudakan ini. Jadi kalau untuk mulai, dia tunggu singers yang mulai. Karena dia nggak tahu yang namanya starting point. Kenapa demikian? Karena kita tidak punya musikalitas yang baik. Nah jadi maksud saya begini, dalam mentalitas ini kita perlu mengerti. Karena gini, penyembahan itu bertujuan agar misi Tuhan terlaksana. Dalam satu tawari gini, dikatakan bahwa semua penyembah itu adalah ahli seni. Setuju? Saudara search di Alkitab. Kalau ahli seni berarti false tidak boleh. Nggak ada yang amin ini. Berat. Kalau ahli seni berarti transpose nggak boleh. Pak gimana Pak, kami baru merintis, setahun kita maklumi. Pak setahun belum ada pemain baru, kita belum bisa, tambah 1 tahun lagi. Tapi ternyata 5 tahun masih false, mungkin ada penari tamborin. Karena penari tamborin nggak butuh vokal, nggak butuh kemampuan bermain musik. Jadi kita harus ngerti bagian kita saudara, amin. Saudara harus ngerti bagian ini. Karena gini, kalau saudara nggak paham, saudara menjadi seorang penyembah dalam sebuah kelompok penyembah yang akan menyusahkan yang lain. Saya percaya, saya di lembah pujian dulu, pimpin pujian di tempat ini. Saya masih ingat, saya pernah berdiri di situ, di pojokan situ. Begini posisi saya saudara. Menurut saya ini biasa-biasa aja. Tapi untuk hal yang begini saja, Bapak kita Pak Arifin itu perhatikan. Dia naik dari situ, ngapain? Dia tendang kaki saya, dia bilang rapat. Jelek kalau ngangkang. Hanya untuk rapat kaki saja, Pak Arifin itu perhatikan. Yang kedua apa? Kalau kita latihan musik, dia mendarat jam berapa saja. Kalau memang dia bisa mampir, dia datang ke tempat latihan untuk beritahu bagi para pemusik sebagai Bapak dia hadir. Pak Arifin sebentar, 5 menit, 10 menit. Kalau ada gembala-gembala di tempat ini, kalau tim musik mau latihan, hadir Pak, Bu. Hadir Pak, Bu. Anda mungkin nggak ngerti, mereka butuh saudara untuk hadir. Kadangkala Pak Arifin pernah tanya buat kita gitu, hanya untuk bentuk mental kita. Songlist mana? Saya kasih songlist Pak, ini songlistnya. Oke, 10, ini berapa? 7 lagu, oke. Yang 5 hapus saja, ganti. Yang 5 kamu cari sendiri. Gimana saudara? Dulu kita main sini pakai partitur, ada trompet, ada brass section, semua lengkap. Belum lagi saudaraku, tiba-tiba satu kali waktu Pak Arifin bilang gini, saya mau temanya love. Karena kurang love. Karena kita nggak ngerti saudara. Kita minggu, I love you, I love. Dan Pak Arifin diam aja. Maksud saya love bukan berarti kamu harus nyanyi love. Di sini saya ngerti. Seorang penyembah harus punya kedekatan dengan pemimpinnya. Because every worshiper represent the heart of the pastor. Kalau penyembah nggak punya kedekatan sama pemimpinnya, sama gembalanya, dia kehilangan direction. Kalau penyembah tidak di mentoring, tidak dalam fungsi pembapaan, dia nggak mengerti. Dia pikir gini, dia hanya bisa langsung dengan Tuhan. Makanya banyak worshiper yang punya roh kesombongan. Dia nggak paham bahwa dia harus di mentoring. Dan yang kedua begini, setiap orang yang di mentoring itu adalah dia betul-betul harus cari pemimpinnya adalah penyembah. Makanya orang kalau gabung kepada sebuah gereja lokal, jangan gabung karena ada temennya di situ. Jangan gabung hanya karena gesekan dalam tim pelayanan. Ada tim 1, tim 2, tim 3. Jangan.
Tapi bergabunglah pada sebuah pelayanan karena pemimpinnya adalah seorang penyembah. Karena kamu gak bisa jadi penyembah yang luar biasa tanpa seorang pemimpin yang juga adalah seorang penyembah. Mungkin saudara punya kemampuan musikalitas yang hebat. Mungkin saudara punya jam terbang lebih tinggi dari pemimpinmu. Tapi setiap penyembah harus terkoneksi dengan pemimpinnya. Setuju dengan saya? Nah, makanya gini, mentalitas ini harus dibangun. Kenapa? Yang terakhir, misinya ada. Misi daripada seorang worshipers adalah gini, bahwa dia mengundang Tuhan masuk dalam dirinya supaya dia memerintah bersama dengan Tuhan. Itu misalnya. Nah, makanya gini, ada Song of Redemption. Song of Redemption ini kita sebut sebagai nyanyian baru. Nyanyian baru ini bukan lagu baru. Nyanyian baru itu adalah pengalaman yang dia miliki setiap hari. Kenapa Anda dan saya disebut penyembah? Karena kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kenapa saudara disebut penyembah? Karena Anda punya perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Nah tadi Kak Roni sampaikan, kita nggak lagi memakai istilah WL. Karena penyembahan nggak bisa dipimpin. Kita song leader. Pemandu lagu. Jadi Anda jangan tergoda membawa jemaat tertarik pada pola yang Anda sedang bangun. Karena kecelakaan terbesar seorang penyembah adalah menyembah penyembahan itu sendiri. Dia merasa apa yang dia bangun lebih bagus daripada yang orang lain bangun. Seperti waktu pandemi, ada gereja yang luar biasa juga dikenal dengan kekuatan praise and worship, Tuhan pakai mereka. Kemudian SL-nya berkata, mari kita menyembah Tuhan. Karena gereja kita adalah gereja dikenal dengan hadirat Tuhan paling luar biasa ada di tempat ini. Seolah-olah dia lagi bilang, di tempat lain gak ada hadirat Tuhan. Hei, dengar baik. Saudara harus tahu gini, bahwa penyembahan itu adalah gaya hidup. Makanya seorang pemimpin pujian, dia tidak boleh tergoda menarik orang lain tergoda pada apa dirinya. Kemarin di sinode saudara, ada seorang pemimpin pujian di sesi terakhir, ya dia sambil nari balet. Kak Roni pasti tahu. Dan orang lain jadi tergoda untuk nonton dia, bukan menyembah Tuhan, sampai terganggu semuanya. Saudara jangan bawa orang fokus pada diri saudara. Suaramu boleh bagus, permainan musikmu boleh bagus, tapi segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ini dia. Semua pemusik, semua pemuji di gereja haruslah seorang murid. Setuju? Murid. Jadi dengar ya saudaraku, kalau dia seorang murid berarti dia harus punya kualitas. Dia harus latihan. Salah satu cara dia melatih dirinya adalah dia memiliki musikalitas yang kuat. Jadi bukan cuma sekedar dia menyanyi dengan sembarangan. Nah saya sarankan untuk para worshiper di tempat ini, selain Anda membangun kualitas keimanan saudara, kerohanian saudara dengan luar biasa, tapi Anda juga harus melatih musikalitas saudara. Ya kan? Latih musikalitas saudara. Karena gini, kalau enggak, saudara enggak melatih kualitas musikalitas saudara, Anda akan menyembah dengan cara yang biasa-biasa saja. Betul, orang harus merasakan hadirat Tuhan, tapi dengar baik, hadirat Tuhan ini dirasakan setiap orang itu bukan karena si pemimpin pujiannya, karena setiap orang yang menyembah itu punya hubungan pribadi dengan Sang Raja. Jadi ingat, Tuhan tidak mencari penyembahan, Dia mencari penyembah. Makanya urusannya dengan Anda dan saya. Biarlah hidup kita ini, jangan tadi bahasanya Kak Aaron tadi, jangan mendowngrade Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jangan. Anda harus terkoneksi dengan para pemimpin. Every worshiper terkoneksi dengan para pemimpin. Tanya, gimana? Saya nggak ada hari ini saudaraku. Saya juga pernah ngalami teguran. Satu kali waktu, ya main keyboard di sini teman saya Yehuda. Saya ada di belakang situ dan Pak Arifin depan sini. Dan kemudian saya masih ingat lagu itu. Lagunya adalah A. To God be the glory. To God. To God
for the things He has done. By His blood He has saved me. By His power. Nah, Pak Arifin maunya ref. Ulang lagi to God. Saya bilang sama pemusiknya. Terus pemimpin, akhirnya kita mulai lagi. To God. Nah, udah nyanyi tuh kan. By His power He has raised me. To God. Sekarang Pak Arifin mau dari verse. Saya bilang, ref. Si pemusiknya tanya. Keyboardnya dulu posisinya menghadap ke sebelah sini. Dia tanya. Saya dekati Yehuda. Yang WL gue, yang SL gue, pemimpinnya saya. Saudara tahu, perdebatan ini jemaat tidak tahu. Mereka tetap dalam hadirat Tuhan. Pak Arifin datang ke belakang dan cuma tanya saya, kamu atau saya yang pimpin? Dengan suara yang serak-serak itu saudara, dengan mata yang super tajam. Saya bilang, Bapak yang pimpin. Habis ibadah selesai, saya bilang, saya udah ini, saya mau pulang cepat-cepat. Pak Arifin bilang, kamu jangan pulang. Ya, yang pernah ada di Bali tahulah ya. Hari itu saudara, nggak mudah, ada banyak hal. Tapi saya belajar gini, kedekatan dengan pemimpin membuat engkau makin mengerti bagaimana Tuhan pimpin hidup saudara. Tuhan pakai pemimpin di atasmu untuk bentuk kamu. Setuju saudara? Jadi misi daripada seorang penyembahan bukan membuat musiknya jadi keren. Itu kedua. Misi seorang worshiper adalah bagaimana kehendak Tuhan terlaksana lewat si penyembah itu sendiri. Dia memerintah bersama dengan raja sehingga dia mensejahterakan. Siapa yang disejahterakan? Setiap orang yang mendengar lagu tersebut, yang mendengarkan suguhan musik. Makanya jangan aransemen musik dengan sembarangan, jangan nyanyi dengan sembarangan. Make sure mereka mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan yang dahsyat. God bless you all.